warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang circular single linked list, circular double linked list, dan stack pada array. Untuk yang pertama ada circular linked list, yaitu merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menuju ke node selanjutnya. Biasanya field pada tailnya itu menuju ke node. Dan ini adalah tampilan source code pada notasi C-nya. Ada di sini ada deklarasi circular linked list dan seterusnya. Kemudian ini adalah hasil dari program tersebut. Sudah ada data mahasiswa. Terus pada program ini terdapat juga 8 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur create circular single linked list, yang kedua prosedur add first, yang ketiga prosedur add last, add middle, prosedur remove first, remove last, remove middle, dan yang terakhir prosedur print circular. Kemudian yang kedua ada circular double linked list, sama seperti yang single linked list. Bedanya double linked list merupakan satu list yang memiliki 2 variabel pointer, yaitu pointer yang menuju ke node selanjutnya dan pointer yang menuju ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menuju ke node. Dan ini adalah source code double linked list. Juga ini adalah hasil run dari program tersebut. Sama seperti yang tadi, double linked list juga memiliki 8 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur void create data barang, yang kedua prosedur add first, add last, add middle, yang kelima prosedur remove first, remove last, remove middle, dan yang terakhir ada print data barang. Kemudian yang terakhir adalah program stack pada array. Stack pada array bisa dibentuk menggunakan array sehingga memiliki batas elemen, dan bisa juga menggunakan list sehingga jumlah elemen atau tumpukan tidak terbatas. Karena tidak ada keterbatasan itu, maka dari jumlah elemen stack atau tumpukan yang dibuat menggunakan list biasanya memiliki batas yang ditentukan oleh si programmer itu sendiri. Nah, ini adalah source code dari program stack pada array. Dan ini adalah hasil compile data stack pada array. Cukup sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Diki. Baik, terima kasih Rija. Di sini saya akan membahas soal linked list, pembukaan bagian saya ya. Jadi kita mulai dari stack linked list. Ya, stack linked list itu merupakan program dari sebuah tumpukan yang kemudian menggunakan konsep linked list sebagai rekayasa agar tumpukan tersebut tuh menjadi sebuah list dalam pengembangannya. Nah, stack linked list ini dapat menjadi single list juga. Maksudnya single linked list gitu kan, ataupun double linked list. Pada dasarnya stack itu berarti tumpukan kan, yang dimana sekumpulan elemennya bertipe sama sehingga si informasi yang ingin digunakan itu hanya bagian atasnya saja. Nah, elemen menjadi stack atau tumpukan disusun pada suatu alamat yang sama. Ketika kita ingin mengambil informasi yang di bawah, kita menggunakan konsep LIFO, di mana last in first out, artinya di mana yang pertama kali masuk itu yang terakhir kali keluar, sehingga tumpukan tersebut habis. Bisa dilihat ya, di belakang saya sudah ada programnya. Seperti inilah contoh program yang sudah saya buat dan sudah saya jadikan laporan juga. Kita akan langsung compile saja untuk mengetahui program ini berjalan. Bisa dilihat di sini kalau
program gitu tuh, program ini tuh berjalan gitu. Dan bisa dilihat data barangnya yang pertama kali masuk itu RAM, dan yang sudah terpenuhi tumpukannya terlihat bahwa RAM itu di paling bawah, di mana yang first in itu last out, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang queue array, yang dimana queue ini menggunakan konsep array ya. Queue array merupakan antrian yang menggunakan lari atau array, dan queue atau antrian tersebut tuh, program ini biasanya digunakan untuk satu, manajemen pengiriman, manajemen antrian, pemrosesan pada prosesor, dan yang ketiga adalah manajemen data pada memori. Secara konsepnya, jika kita ingin mengambil informasi pada queue array di suatu address ya, tentu saja kita menggunakan konsep FIFO, dimana yang first in itu first out juga. Bisa dibilang yang pertama kali masuk ya pertama kali keluar, soalnya dalam antrian di kehidupan sehari-hari juga seperti itu, dimana yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Bisa dilihat juga di sini kita ada ya programnya, dan sesuai sama yang diperintahkan. Contoh kasarnya seperti ini, dan kita langsung ke compile-nya saja. Di sini saya menambahkan Mamat sebagai yang pertama, lalu saya menambahkan data yang bernama Udin, lalu Wati, Bujang, dan Santi. Nah, antrian penuh ini menandakan bahwa dalam array ini ada dibataskan sampai 5 orang saja. Dan ketika saya memprogramkan untuk yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar, maka di sini Mamat sudah hilang dan antrian pertama diganti oleh Udin yang asalnya di kedua. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gira, dan saya akan menyerahkannya pada Saudari Gira. Ya, sebelumnya terima kasih Diki. Perkenalkan, di sini saya Hirdanul Afifah akan menjelaskan queue pada linked list. Queue pada linked list merupakan sekumpulan elemen bertipe sama yang diproses sesuai dengan urutan kedatangannya. Layaknya seperti antrian data yang datang pertama akan diproses pertama kali, dan data yang datang berikutnya akan ditempatkan sesuai dengan urutan kedatangannya. Di sini ada operasi-operasi pada linked list. Yang pertama ada count linked list, yaitu untuk menghitung banyak data. Selanjutnya ada isFull linked list untuk memeriksa apakah ruang queue sudah penuh atau belum. Lalu ada isEmpty di sini untuk memeriksa apakah ruangan queue sudah kosong atau tidak. Selanjutnya ada enqueue, yaitu untuk menambah elemen keantrian. Lalu dequeue untuk menghapus elemen keantrian, dan destroy untuk menghapus atau membersihkan semua data pada antrian. Ya, maka selanjutnya akan kita langsung run aja ya. Nah, di sini ada 5 data antrian. Di sini ada 4 data antrian karena yang satunya sudah dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tree. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simple node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lainnya disebut subtree. Lalu ini ada shortcode-nya dari program tree. Maka kita langsung run aja ya. Nah, ini merupakan hasil dari run program tree. Ini. Lalu di sini ada operasi-operasi pada tree. Yang pertama yaitu create, digunakan untuk membentuk binary tree yang masih kosong. Lalu ada
clear digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada. Lalu ada empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Lalu ada insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Lalu ada update digunakan untuk mengisi tree dari node yang ditunjuk oleh pointer. Lalu ada delete sub digunakan untuk menghapus subtree. Selanjutnya ada karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree. Dan yang terakhir ada transversi digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node yang terdapat pada tree. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graph. Graph adalah kumpulan dari titik node dan garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simpul vertex dan segmen dari garis disebut ruas edge. Simpul dan ruas dalam graf dapat diperluas dengan penambahan informasi. Sebagai contoh, simpul bisa diberi nomor atau label dan ruas dapat diberi nilai juga. Perluasan dengan pemberian informasi ini sangat berguna untuk penggunaan graf untuk banyak aplikasi komputer. Lalu ada jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana, simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Lalu yang kedua ada graf tak sederhana, unsimple graph atau multigraph. Graf yang mengandung ruas ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph atau multigraph. Selanjutnya ada operasi pada graf. Yang pertama ada add vertex, yaitu menambah vertex baru ke dalam graf. Lalu ada delete vertex, yaitu menghapus vertex tertentu di suatu graf. Ada add edge, menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Ada delete edge, menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Search path, mencari panjang path dari suatu vertex ke vertex lain. Lalu ada transversing, penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diki. Ya baik, terima kasih Saudari Ira. Kembali lagi bersama saya untuk membahas materi di pertemuan terakhir sebelumnya mengenai hashing dan koalisian, di mana hashing itu adalah teknik atau proses pemetaan kunci yang nilainya itu dimasukkan ke dalam tabel hash dengan menggunakan fungsi hash. Hal ini dilakukan untuk akses yang lebih cepat antara elemen satu ke elemen lainnya. Dan di sini sudah ada ya program hasil buatan saya. Dan di sini saya menggunakan menu agar mempermudah penggunaan programnya. Dan kita langsung saja ke compile. Di sini sudah terlihat kan menunya. Kita pertama daftar saja dari Diki. Lalu kita login ya. Kita coba login hasil daftar entry. Ya, login berhasil dan kita dialihkan ke menu admin. Di sini ada menu pilihan tambah akun, hapus akun, lihat akun, atau logout ya. Untuk lihat data akun tersebut kita coba saja. Nah, di sini kita ada di indeks ke-12 ya. Lalu kita coba tambah. Kita nilai ya. Kita lihat data akun lagi. Dan tidak ada di indeks 17. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.